Pada pertemuan ini, Ibu akan membahas mengenai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi, langkah yang pertama yaitu koefisien dari X kuadrat adalah 1. Jadi, jika koefisien dari X kuadratnya belum 1, maka dibuat menjadi 1. Kemudian langkah yang kedua yaitu persamaan dinyatakan dalam bentuk X kuadrat ditambah MX sama dengan N. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kedua ruas persamaan ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Kemudian yang keempat yaitu persamaan dinyatakan dalam bentuk X tambah P kuadrat sama dengan Q. Contohnya yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurang 6X sama dengan 16 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Penyelesaiannya yaitu X kuadrat dikurang 6X sama dengan 16. Jadi yang pertama kita perhatikan dulu koefisien dari X kuadrat. Di sini koefisien dari X kuadrat 1. Berarti sudah memenuhi langkah yang pertama ya. Kemudian untuk langkah yang kedua, persamaan dinyatakan dalam bentuk X kuadrat ditambah MX sama dengan N. Bentuk di sini sudah memenuhi bentuk dari langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu kedua ruas ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Maka X kuadrat dikurang 6X ditambah kuadrat dari setengah koefisien X sama dengan 16 ditambah setengah koefisien dari X. Kemudian kita operasikan terlebih dahulu. X kuadrat dikurang 6X ditambah 1/2 dikali negatif 6 sama dengan negatif 3. Kuadrat sama dengan 16 ditambah negatif 3 kuadrat. Maka kita ubah persamaan tersebut menjadi bentuk X tambah P kuadrat sama dengan Q. Berarti sama saja dengan X dikurang 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah negatif 3 pangkat 2 yaitu 9. Maka X dikurang 3 dikuadratkan sama dengan 25. Maka X dikurang 3 sama dengan plus minus dari akar 25. Maka X dikurang 3 sama dengan plus minus 5. Maka X sama dengan 3 tambah 5 atau X sama dengan 3 dikurang 5. X sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurang 6X sama dengan 16 yaitu X sama dengan 8 dan X sama dengan negatif 2. Selanjutnya menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus, yaitu rumusnya X sama dengan
Negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Contohnya yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita dapat lihat bahwa nilai A sama dengan 2, kemudian nilai B sama dengan 5, dan nilai C sama dengan negatif 3. Setelah kita ketahui nilai A, B, dan C-nya, lalu kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu X sama dengan negatif 5 plus minus akar dari B kuadrat, B-nya 5, yaitu 5 kuadrat, dikurang 4, A-nya 2, kemudian C-nya negatif 3, per 2 dikali A, A-nya yaitu 2, sama dengan negatif 5 plus minus akar 5 dikali 5, 25, dikurang 4 kali 2, 8. 8 dikali 3, negatif 24. Per 2 dikali 2, 4. Sama dengan negatif 5 plus minus akar 25 ditambah 24 per 4. Sama dengan negatif 5 plus minus akar 25 ditambah 24 sama dengan 49 per 4. Sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 49 adalah 7 per 4. Sama dengan negatif 5 ditambah 7 per 4 atau X sama dengan negatif 5 dikurang 7 per 4. Sama dengan negatif 5 ditambah 7 yaitu 2 per 4. Atau X sama dengan negatif 5 dikurang 7 sama dengan negatif 12 per 4. Sama dengan 1 per 2 atau negatif 3. Jadi penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 yaitu X sama dengan 1 per 2 dan X sama dengan negatif 3. Selanjutnya diskriminan. Rumus dari diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi jika D lebih dari 0 maka persamaan tersebut memiliki dua akar yang berbeda. Kemudian jika D sama dengan 0 maka persamaan memiliki dua akar yang sama. Kemudian jika D kurang dari 0 maka persamaan tidak memiliki akar atau tidak memiliki penyelesaian. Contohnya yaitu tentukan nilai diskriminan dari jenis akar pada persamaan X kuadrat dikurang 7X dikurang 12 sama dengan 0. Jadi untuk mencari nilai diskriminannya, pertama
kita perhatikan terlebih dahulu berdasarkan bentuk persamaan tersebut, maka kita peroleh nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan negatif 7, dan nilai C-nya sama dengan negatif 12. Kemudian untuk mencari nilai diskriminannya, kita menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan B-nya berapa? Negatif 7. Negatif 7 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya 1. Kemudian C-nya negatif 12 sama dengan negatif 7 dikali negatif 7 sama dengan 49 dikurang 4 dikali 1, 4. Kemudian dikali lagi dengan negatif 12, yaitu 48. Sama dengan 49 ditambah dengan 48 sama dengan 97. Maka dari sini kita dapat ketahui bahwa D-nya lebih dari 0. Sehingga persamaan tersebut memiliki 2 akar yang berbeda.